Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita masih akan melanjutkan membaca bersama kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud bi Rabbil Bariyat wa karya Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Qala al-muallif hafizahullah khamisan i'lam Abdullah anna ma 'abadna Allah bi'ibadatin illa lillahil minnatu 'alaina fiha min wujuhin la tuhsa. Pada wasiat ke-5 ini penulis hafizahullah taala kembali mengarahkan kita supaya mengerti dan kemudian meyakini. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwa kita ini sesungguhnya ma'abadna Allah bi'ibadatin, tidaklah kita beribadah kepada Allah bi'ibadatin dengan ibadah apa saja ya, yang wajib atau sunnah atau apa saja, illa lillahil minnatu alaina fiha, kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala karunia atas kita dalam ibadah yang dilakukan tersebut, min wujuhin syatta, dari berbagai sisi yang tidak bisa dihitung satu persatu. Ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ada sekian banyak karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada dia dari sudut pandang yang banyak sekali ya. Dengan melihat dari pertama dia dapat ilmu, kemudian dia faham, kemudian dia dapat taufik untuk mengamalkannya, dia bisa mengamalkannya walaupun sibuk. Nah, di sini ada karunia yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba ketika berhasil atau bisa melaksanakan suatu ibadah. Bukan hanya satu karunia saja. Dan kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala menyampaikan ya, wa huwa alladhi arsyadana laha, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan kita kepada ibadah itu. Jadi ketika suatu ibadah itu dikerjakan seorang hamba, ada tahapan-tahapan yang banyak sekali, kata beliau. Tidaklah ibadah dilakukan kecuali sudah melewati marahil, tahapan-tahapan yang banyak. Nah, tahapan-tahapan inilah yang menunjukkan rahmat atau nikmat Allah yang banyak sekali kepada seorang hamba tersebut. Pertama-tama, Allah Ta'ala itulah zat yang sudah menunjukkan orang tersebut atau kita kepada ibadah itu. Ketika beliau mensyarah ini, beliau sampaikan lagi bahwa yang paling utama dahulu, kita sudah dapat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang berbuat baik tapi belum beriman kepada Allah, belum disebut baik, belum disebut hasanah. Nah, tahapan pertama, nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita sebelum melakukan ibadah, kita sudah diberi nikmat iman, sudah diberi karena iman. Lalu kita diberi petunjuk kepada hidayah, kepada ibadah tersebut. Wa hada qulubana li iradatiha wa qasdiha, kemudian memberi petunjuk hati kita untuk berkehendak melakukannya dan bermaksud mengerjakannya. Ada hidayah irsyad, kemarin sudah kita singgung, berupa ilmu. Ilmu sudah didapatkan seorang hamba, kemudian hatinya tergerak untuk melaksanakan ilmu tersebut. Nah, sekarang berapa banyak orang yang dapat ilmu, sudah punya ilmu,
tapi belum mengerjakannya. Nggak usah kita bicara masalah orang lain, kita saja. Kita ini sudah belajar ilmu agama, sudah belajar sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kadang-kadang masih belum tergerak untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Belum tergugah untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Ada sebagian orang yang sudah tahu sholat jamaah itu utamanya besar, tapi masih banyak orang yang belum sholat berjamaah. Sudah tahu keutamaan sholat sunnah qabliyah sebelum subuh, lebih baik dari dunia seisinya, tapi kadang-kadang orang mufarrid atau mengabaikan hal tersebut. Sudah tahu keutamaan puasa sunnah. Man shoma lillahi yawman fi sabilillah ba'ada wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa yang melakukan puasa sunnah di jalan Allah Ta'ala satu hari, maka wajahnya akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Ini diantara hidayah-hidayah irsyad ya. Ilmu-ilmu agama yang sudah diketahui seorang hamba, tapi masih belum tergerak untuk berpuasa sunnah atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sholat witir atau yang lain. Padahal keutamaannya besar, padahal sudah tahu ilmunya. Maka ketika seorang hamba kemudian bisa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dia dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Setelah dapat ilmu, dia dapat hidayah untuk mengamalkan, hidayah taufik. Tahu keutamaan sholat jamaah, kemudian dia pergi ke masjid untuk jamaah, maka dia dapat nikmat lagi, hidayah taufik, dan begitu seterusnya. Wa huwa alladhi razaqana husnan niyyati wal ikhlas fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada hamba niat yang baik dan ikhlas dalam ibadah tersebut. Ini juga nikmat Allah lagi. Ketika seorang hamba dapat ilmu tentang kebaikan, tentang ibadah, kemudian dia sudah mengerjakannya dan dia kemudian mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lagi. Wa sallamana minal amradi wasyawaghilil mani'ati min adaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan kita dari macam-macam penyakit, dari hal-hal yang menyibukkan, yang mengganggu atau menghalangi orang dari melaksanakan ibadah tersebut. Nah, seseorang ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala kadang diuji dengan sakit ya. Tapi ternyata seorang hamba sedang sehat walafiat sehingga bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib dan juga semangat mengerjakan ibadah sunnah. Ada orang yang sedang Allah uji dengan penyakit atau dengan kesulitan-kesulitan seperti saat musibah misalnya. Nah, orang yang kemudian bisa mengerjakan ibadah, dia sehat atau dia sibuk, tapi sebenarnya dia kemudian karena bisa mengatur waktu, dia pun bisa mengerjakan ibadah itu ya. Nah, berapa banyak orang yang sibuk ya, dan kemudian tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang sudah dia ketahui keutamaannya ya. Baca Quranul Karim, keutamaannya sangat besar sekali. Satu huruf, satu hasanah. Membaca Qul A'udhu 60 hasanah ya. Apalagi kalau sudah membaca 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Wa sarafa 'anna al-wasawisa wal khatarati al-muqallilati min ajriha wa thawabiha. Ketika seorang hamba berhasil melakukan ibadah, di situ juga ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memalingkan darinya bisikan-bisikan
atau pikiran-pikiran yang mengecilkan pahala dan ganjaran ibadah tersebut. Ada bisikan-bisikan ketika orang mau melakukan ibadah tertentu, itu kan cuma sunnah, serasa diamal ke. Atau orang sudah baca Quran 1 halaman, sudah cukup, kamu sudah dapat pahala banyak, tidak usah baca halaman berikutnya, sudah cukup 1 halaman saja. Orang lain belum mengerjakan kok, kamu sudah mengerjakan. Wa huwa alladhi 'ana al-abdana wal jawari 'ala imtisaliha. Dialah Allah Subhanahu wa taala, nikmat berikutnya, yang membantu badan kita, yang memudahkan anggota tubuh kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nikmat yang lain lagi, wa qawwal 'azaima wal himama 'ala tahsiniha wa ikmaliha. Allah pun menguatkan tekad, menguatkan motivasi seorang hamba untuk mengerjakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna mungkin. Hatta tammat 'alal wajhi sahih bi fadlihi wa minnatihi. Sehingga ibadah ini pun sempurna sesuai tata cara yang benar, dan itu tidak lain terjadi karena karunia Allah taala dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah taala, mari kita lihat marahil, tahapan-tahapan yang sangat banyak sekali ketika seorang hamba bisa mengerjakan suatu ibadah, atau saat kita berhasil melakukan suatu ibadah, sholat berjamaah, puasa sunnah, membaca Al-Quran. Ada banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga orang bisa mengerjakan ibadah dengan baik, dengan ikhlas, dengan sesempurna mungkin. Syekh Ibrahim dalam syarahnya pernah menyampaikan, atau beliau menyampaikan kepada para mustami', beliau pernah menyampaikan ketika mengajar di Masjid Nabawi, melontarkan pertanyaan kepada hadirin, apa kebaikan yang bisa membuat orang masuk surga? Suruh mikir. Ada yang menjawab ini, ada yang menjawab itu, macam-macam. Kemudian di akhir muhadharah atau ceramah beliau sampaikan bahwa kebaikan yang bisa membuat engkau masuk surga adalah kebaikan yang menjadikan timbangan pahala, timbangan kebaikanmu mengalahkan timbangan keburukanmu. Itulah kebaikan yang bisa memasukkan surga. Bukan ini, bukan itu, bukan ini, dan seterusnya. Tapi kebaikan yang membuat timbangan kebaikan seorang hamba itu kemudian lebih berat dibandingkan timbangan keburukan. Nah, kebaikan ini Bapak Ibu rahimakumullah taala saudara sekalian, ya, tentunya bisa bermacam-macam, bisa zikir, bisa qiraatul Quran, bisa membantu orang miskin, bisa menyingkirkan gangguan dari jalan dan lain sebagainya. Nah, saat orang dapat taufik untuk menyingkirkan paku dari jalan, yang kemudian dengan itu seorang hamba masuk surga, atau seorang hamba dimudahkan untuk membantu orang yang betul-betul membutuhkan bantuan, lalu dia masuk surga karenanya, maka ini pun tidak lepas dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyampaikan ketika suatu kebaikan itu kemudian berada dalam timbangan catatan seorang hamba, ini pun melalui proses yang panjang. Melalui proses yang panjang sekali. Di antaranya Allah Ta'ala menyelamatkan seorang hamba dari perbuatan-perbuatan zalim, sehingga kebaikannya itu utuh. Karena nanti di akhirat kelak ada orang yang muflis, membawa sekian banyak kebaikan, tapi dia mencela si A, dia membunuh si B, dia melakukan tindakan-tindakan zalim kepada orang lain. Ke akhirat bawa kebaikan, tapi dia sudah melakukan kezaliman kepada orang-orang yang banyak. Apa yang terjadi? Maka kebaikan-kebaikan itu diambil, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Dan ketika kebaikan habis untuk membayar kezalimannya, apa yang terjadi?
keburukan-keburukan orang yang dia zalimi akan ditumpahkan atau dilimpahkan kepada orang tersebut. Akhirnya muflis. Datang ke akhirat membawa kebaikan-kebaikan, tapi gara-gara kesalahan dia, kezalimannya di dunia, melakukan kezaliman ke banyak orang, akhirnya dia menjadi muflis. Tidak punya apa-apa, tidak punya kebaikan apa-apa, bahkan keburukannya bertambah. Nah, seorang hamba ketika sudah melakukan kebaikan dan kebaikannya tercatat di catatan kebaikannya, kemudian menyelamatkan dia dari siksa neraka, maka berarti ini melalui proses yang panjang juga. Apa artinya ikhwan ukhwati fillah rahimakumullah? Semua kebaikan yang kita kerjakan tidak lepas dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadu li hadza qawluhu ta'ala yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yang menguatkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang mengungkit-ungkit kepadamu kalau mereka sudah masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, katakanlah janganlah kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian di hadapanku. Sebab balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Sebab Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kalian dengan memberi petunjuk kepada kalian untuk beriman kalau kalian betul-betul jujur. Jadi jangan pernah orang mengungkit-ungkit kebaikan, saya kan sudah Islam di hadapan Allah. Pada zaman dahulu di hadapan Nabi SAW, karena hakikatnya Islamnya seorang hamba itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah disampaikan kisah kaum Ansar yang diingatkan Nabi SAW, betul kalian punya kebaikan yang banyak bagi Islam dan bagi Nabi SAW, bagi kaum Muhajirin. Tapi kalian dahulu bermusuhan, kemudian Allah Ta'ala jadikan hati kalian menyatu karena Nabi SAW. Kemudian kalian dahulu sesat, lalu Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kalian melalui Nabi SAW. Maka mereka pun mengakui bahwa kebaikan dari Allah Ta'ala, kebaikan dari Nabi SAW itu jauh lebih banyak dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Apalagi orang yang jauh dari level kaum Ansar dalam berbuat baik, ya. Qala at-Tabari rahimahullah yaqulu balillahu yamunnu 'alaikum ayyuhal qaumu an waffaqakum lil imani bihi wa bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tabari rahimahullah menyampaikan bahkan Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian wahai manusia, wahai kaum, yaitu dengan memberikan taufik kepada kalian untuk iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum shadiqin, yaqul in kuntum shadiqina fi qaulikum amanna. Kalau kalian jujur, yaitu ketika kalian jujur ketika mengatakan kami beriman. Kalau jujur betul-betul, ya berarti memang Allah Azza wa Jalla itulah zat yang sudah memberikan nikmat iman kepada kalian, iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walihada kullama wufiqa al-'abdu li ta'atin wajib 'alaihi syukrullahi 'ala hadha at-taufiq. Oleh karena itu, setiap kali seorang hamba diberi taufik li ta'atin untuk melakukan suatu ketaatan, wajib 'alaihi syukrullahi, maka wajib atas dirinya syukrullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala hadha at-taufiq, atas taufik tersebut. Dan ternyata ketaatan yang dilakukan seorang hamba itu banyak, maka mesti tambah lagi bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya santri pagi membaca Al-Qur'an, alhamdulillah, itu nikmat besar. Tadi salat subuh berjamaah, alhamdulillah, nikmat besar. Atau sebelumnya ada yang salat witir misalnya, itu nikmat besar. Dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kemudian nanti belajar lagi. Maka
sudah seharusnya seorang hamba itu mensyukuri nikmat taufik tersebut. Karena ini nikmat agama, nikmat yang lebih utama dari nikmat-nikmat dunia. Nikmat dunia, makanan dimakan habis, sudah selesai. Alhamdulillah. Tapi ketika nikmatnya nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat ketaatan, kebaikannya akan kekal bagi seorang hamba. Wa hadha syukru yahtaju ila syukrin akhara ila ma la nihayata fala yablughul 'abdu syukrallahi. Nah, syukur ini orang berbuat baik, kemudian alhamdulillah saya bisa berbuat baik. Nah, syukurnya orang ini pun membutuhkan syukur lagi. Karena juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang berbuat baik tapi tidak ingat kalau itu sedang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat baik tapi sombong. Saya anaknya siapa? Pantaslah kalau saya bisa ini dan itu. Ini sombong ya. Nah, seorang hamba ketika bisa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla kemudian bersyukur, dia pun harus menyadari pula syukurnya dia itu pun butuh syukur lagi. Karena syukurnya dia juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti tidak putus-putus lagi, tidak akan putus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena nikmat yang didapatkan dari Allah berupa ibadah itu disyukuri. Nah, syukur ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur lagi, syukur lagi, syukur lagi, akhirnya apa? Ila ma nihayah, tidak ada batasannya lagi. Tidak ada pungkasannya. Fala yablughul 'abdu syakrallah. Akhirnya kesimpulannya apa? Bagaimanapun seorang hamba tidak akan bisa betul-betul bersyukur kepada Allah dengan baik. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Ada dalam suatu hadis yang maknanya ketika seorang hamba diberi nikmat dunia, kemudian dia membaca alhamdulillah, maka alhamdulillahnya ini lebih baik dari nikmat dunia yang dia dapatkan. Kan kelihatan ringan. Tapi seperti itu disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat nikmat dunia, sebut apa saja yang paling besar, yang paling mahal ya. Nah, ketika seorang dapat nikmat, kemudian alhamdulillah mengucapkan hamdalah, maka ucapan hamdalahnya ini lebih baik dari yang nikmat yang dia dapatkan. Khani wa afati fil rahimakumullah. Nah, dalam keterangan Syekh Ibrahim mengatakan, hendaknya kita ini nastash'iru anna syukrana min ni'matillahi alaina. Kita hendaknya menyadari, merasa bahwa syukur yang kita lakukan, syukur yang dilakukan seorang hamba itu juga dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menyampaikan dalam penjelasannya, dan hakikatu syukri an tudrika ajzaka an syukri rabbik. Hakikat syukur itu adalah ketika engkau itu faham engkau tidak bisa mensyukuri Rabbmu. Tadi ini kan sudah tingkat tinggi. Sudah berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tetap merasa belum melakukan apa-apa. Inilah hakikat syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Antudrika ajzaka an syukri rabbik. Engkau jadi sadar bahwa engkau tidak bisa melakukan syukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita langsung ke bagian bawah. Falaulallah ma sallaina wala qara'na wala sumna wala qumna wala tasaddaqna wala dzakarna. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa salat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa berpuasa, tidak bisa melakukan qiyamul lail, dan juga tidak bisa bersedekah, dan juga tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La Allah ma tasaddaqna wala sallaina. Atau yang diucapkan sebagian sahabat ya. Kalau bukan Allah, kita tidak dapat hidayah, kita enggak akan salat, kita enggak akan bisa bersedekah.
Wa hadza yastaujibu hamdallah. Maka ini hendaknya menimbulkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dalam rangka mensyukuri Allah taala. Walahja bi syukrihi, dan menggerakkan lisan untuk bersyukur kepada Allah ala ibadatihi, atas ibadah kepadanya, mutadarri'ina ilaihi, dengan dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina Allahumma lakal hamdu ala an yassarta lana ibadatak, yaitu dengan mengucapkan, ya Allah, bagi Engkau segala pujian atas kemudahan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Falakal minnatu alaina fiha, bagimu segala kenikmatan atas kami dalam ibadah tersebut. Walakal fadlu an razaqna syukraha, dan bagi Engkau karunia ya Allah telah memberikan kepada kami kemudahan untuk mensyukurinya. Walakal utba minat taqsiri fiha, dan bagi kepadamu lah pengakuan dosa dari kekurangan dalam ibadah tersebut. Fanas'aluka kama hadaitana ilaiha min ghairi sabiqi fadlin nastahiqu bihi minnatak, dan kami mohon kepada Engkau sebagaimana sudah memberikan hidayah kepada kami untuk ibadah itu tanpa ada satu karunia yang terdahulu yang kami berhak untuk mendapatkannya. Fanas'aluka kama hadaitana ilaiha min ghairi sabiqi fadlin nastahiqu bihi minnatak, ya. Dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah memberikan hidayah kepada kami untuk melakukan ibadah tersebut tanpa ada karunia yang dengan itu kami berhak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu Allah saja yang memberikan, Allah saja yang mencurahkan. Fanas'aluka an tataqabbalaha minna min ghairi istihqaqin lana fi thawab illa bi rahmatik, dan kami mohon kepada Engkau berkenan menerima ibadah itu dari kami tanpa ada sedikit pun, ya, keberhakan kami dalam pahala, kecuali kalau Engkau merahmati kami sehingga kami kemudian mendapatkan pahala dari Engkau dan ganjaran dari Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sadisan, nomor 6, ya. Ilam ayyuhal abdu salihul muti'u anna minnatallahi 'alaika a'zamu min minnati 'ala man hurima makhtasaka bihi al-ibadah. Poin berikutnya yang dinasihatkan Syekh hafizahullah taala adalah, ketahuilah wahai seorang hamba yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya karunia yang Allah berikan kepada engkau itu lebih besar dari karunia yang Allah berikan kepada orang yang tidak mendapatkan, orang yang dihalangi untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala man hurima ma makhtasaka bihil ibadah. Seorang hamba yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberi keistimewaan oleh Allah taala dengan ibadah. Berarti dia sudah mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain yang belum dapat kemudahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua orang, ya, yang saleh, yang taat kepada Allah, dan yang belum taat kepada Allah taala. Yang taat kepada Allah sudah Allah beri kekhususan dan keistimewaan berupa ibadah. Yang kedua masih mahrum, masih terhalangi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa minal muru'ati wala minal wafa'i bil jamil an yakuna hamduka li rabbika ka hamdihim wa syukrika lahu ka syukrihim. Maka tidak termasuk muru'ah, tidak termasuk kehormatan yang baik, ya. Tidak termasuk memenuhi atau kesetiaan yang baik, ya, ketika pujianmu kepada Allah seperti pujian mereka kepada Allah taala, sama. Syukurmu kepada Allah seperti syukur yang mereka lakukan.
masih sama. Padahal engkau sudah dapat nikmat yang lebih banyak dari Allah Ta'ala atas ibadah yang engkau kerjakan. Sementara orang lain belum dapat nikmat itu. Tapi kok syukurmu masih sama. Pujianmu kepada Allah kok masih sama. Maka ini tidak termasuk muru'ah. Masih tidak pantas ya. Sesuatu yang tidak pantas ya. Dapat nikmat yang lebih banyak, tapi syukurnya kok seperti orang pada umumnya. Dapat nikmat yang lebih besar, tapi kok tidak menunjukkan kesetiaan yang lebih baik daripada orang yang lain. Wa hubbuka lahu kahubbihim, cintanya engkau kepada Allah seperti cintanya mereka. Wa thanauka 'alaika thanaihim wa ta'atuka lahu ka ta'atihim, dan sanjunganmu kepada Allah seperti sanjungan yang mereka lakukan, dan ketaatanmu kepada Allah seperti ketaatan mereka. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Jadi alhamdulillah kita semua sudah dapat nikmat iman, kemudian nikmat tauhid, nikmat sunnah ya. Hal-hal yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika bertauhid, berarti orang itu akan jauh dari syirik kepada Allah ya. Akan jauh dari riya, akan jauh dari sum'ah dan lain sebagainya insyaallah taala. Ketika seorang hamba melakukan sunnah ya, ibadahnya sesuai sunnah, maka akan lebih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang lain masih memiliki keyakinan-keyakinan yang keliru. Masih ada yang punya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang melarung kepala kerbau. Masih ada yang melakukan sesajen. Kemudian masalah keyakinan yang lain, ada orang menganggap atau meyakini wahdatul wujud. Semua ini adalah perwujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang kufur. Terkait amaliyah, sebagian orang masih melakukan bid'ah-bid'ah. Bahkan itu yang diamalkan dan itu yang disebarluaskan. Sebagian orang juga kata Syekh Ibrahim, ada yang mencela-cela sahabat, orang-orang Rafidhah. Sebagian orang lain ada yang takfiri, suka mengkafir-kafirkan. Kemudian melakukan pengobaman. Sehingga kata ulama, minat takfiri ila tafjir. Kapan orang melakukan pengobaman? Ketika berangkat dari pengkafiran. Dan alhamdulillah kita semua jauh dari pemikiran-pemikiran atau amalan-amalan seperti itu. Jauh dari pemikiran Rafidhah atau Syiah yang mencela sahabat. Jauh dari pemikiran Khawarij atau golongan yang mengikuti mereka yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Jauh dari orang-orang yang suka bid'ah ya. Jauh dari orang-orang yang suka menambah-nambah ajaran agama. Nah, ini semua adalah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, alhamdulillah. Yang belum Allah berikan kepada orang lain. Mari kita ingat keadaan kita zaman dahulu. Melakukan bid'ah, melakukan ini dan itu, mungkin melakukan kesyirikan, melakukan macam-macam yang merupakan pelanggaran-pelanggaran agama atau merupakan bid'ah-bid'ah yang terlarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk mengikuti manhaj salafus saleh dalam beragama. Allah berikan hidayah untuk mengikuti kajian-kajian sunnah. Allah berikan hidayah buat kita untuk mengkaji masalah tauhid dengan lebih intens. Ini semua adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang belum diberikan kepada sebagian orang. Maka mari kita syukurnya lebih banyak. Tambah membang ibadah. Tambah membang melakukan ibadah sunnah, tambah giat melakukan thalabul ilmi. Jangan sebaliknya, malah mencelanya lebih banyak kepada orang, meremehkan orang, atau akhlaknya tambah buruk lagi. Justru hendaknya kita ini menjadi lebih baik akhlaknya, lisannya lebih baik, yakinnya lebih kuat, ilmunya tambah banyak. Kemudian syukurnya pun yang
tambah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta ikhtassaka Allah bimazidi fadlin wa istifa. Engkau itu adalah orang yang sudah Allah taala berikan kekhususan, bimazidi fadlin, dengan tambahan karunia, wa istifa, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanbaghi an tatasawa fi muamalatik rabbika biman lam yanal rutbataka indah. Maka tidak patut engkau sikapnya sama dalam muamalah kepada Rabbmu, ibadah kepada Rabbmu, syukur kepada Rabbmu, dengan orang yang belum mendapatkan kedudukan seperti engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatanabbah li hadhihi al-latifah fa innaha azizatun qalla man yatanabbahu laha. Maka sadarilah, ingatlah, lihadil latifah, suatu pemahaman yang lembut, suatu pemahaman yang menarik ini, fa innaha azizah, sesungguhnya ini adalah suatu pemahaman yang berharga. Jarang orang yang menyadari hal tersebut. Jarang orang yang menyadari hal tersebut. Kira-kira kita sudah menyadarinya apa belum? Keseharian kita akan menjadi jawaban. Tindak tanduk kita akan menjadi jawabannya. Sudah apa belum kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini? Bagaimana kita menjaga ibadah salat-salat kita yang 5 waktu? Bagaimana kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah? Bagaimana kita melakukan zikir dan seterusnya? Ya. Kemudian nomor 7, sabi'an, ilam anna syaitana huwa aduka al-mubin. Ketahuilah, sungguh syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Itu yang ngantuk silakan dibangunkan ya. Syaitan itu musuhmu yang nyata. Kama akhbaraka bihadza rabbuka fi qawlihi, sebagaimana yang telah dikabarkan Rabbmu kepadamu dalam firman-Nya, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya sudah memberitahukan engkau dengan hal tersebut dalam Al-Qur'an. Sungguh syaitan itu bagi manusia merupakan aduwwum mubin, musuh yang nyata, yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh samar bagi seorang hamba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting buat seorang hamba untuk mengetahui mana kawan dan mana musuh. Kawan yang baik dan kawan yang suka kebaikan dari kita. Dia baik dan menyukai kebaikan. Atau musuh yang buruk dan menginginkan keburukan dari kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim orang-orang yang baik ya, para nabi, para rasul, kemudian juga makhluk-makhluk yang baik seperti malaikat yang mendoakan kaum mukminin, yang memohonkan ampunan kepada kaum mukminin bagi kaum mukminin ya. Juga menyampaikan kepada kita musuh-musuh kaum muslimin ya. Orang kufar, orang-orang munafikin. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah syaitan ini yang sudah meproklamirkan permusuhan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan yang terjadi sejak penolakan dia untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, aba wastakbara, dia enggan, dia takabur, tidak mau menaati perintah Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dalam rangka menghormatinya. Dia menolak dengan hujah yang sangat lemah. Qala ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Sejak itulah kemudian permusuhan
timbul ya. Iblis kemudian bersumpah untuk akan terus menjerumuskan hamba-hamba Allah Ta'ala ke neraka. Bahkan ingin agar manusia-manusia itu kekal abadi di dalam neraka. Tidak hanya sekedar memasukkan ke neraka, tapi berusaha supaya kekal abadi di dalam neraka. Wa huwa harisun ala ghiwayadika. Musuh yang nyata ini, syaitan sangat semangat untuk menyesatkanmu. Wala yardha hatta yuridakan nar, dia tidak akan ridha sampai bisa menjebloskanmu ke neraka. Bahkan ingin supaya kekal abadi di dalamnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Qala ta'ala mukhbiran anhu, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah ya, dengan sifat izzahmu ya Allah, aku betul-betul akan menyesatkan mereka semuanya. La'ughwiyannahum. Di sini ada penegas-penegas ya. Ada takkid-takkid, aku betul-betul sungguh-sungguh akan menyesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang mukhlasin. Ada bacaan qiraah al-mukhlisin. Inilah yang nanti selamat dari godaan-godaan syaitan. Di dalam ayat ini ikhwani fillah rahimakumullah taala, Allah taala mengabarkan tentang niat buruk dan busuk syaitan kepada umat manusia, dan juga mengabarkan siapa-siapa yang nanti selamat dari godaan-godaan syaitan, yaitu al-mukhlasin, orang yang sudah Allah pilih untuk taat kepadanya, atau al-mukhlisin, orang yang sudah mewujudkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang yang akan selamat. Waqad qada li bani Adam 'inda kulli ta'atin li sarfihim 'anha. Dan sungguh syaitan itu telah duduk untuk menghalangi bagi Bani Adam di setiap ketaatan untuk memalingkan mereka dari ketaatan tersebut. Allah Ta'ala fil khabari anhu qala fi bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan hal tersebut pada firman-Nya, dia syaitan atau iblis mengatakan, fabimma awaitani, karena engkau sudah menyesatkanku, maka aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Syaitan musuh yang nyata, tapi musuh yang tidak kentara. Berat ini. Musuh yang menginginkan keburukan kepada kita, tapi ternyata dia tidak bisa kita lihat. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan senjata-senjata dan tameng-tameng agar orang itu selamat dari godaan syaitan, selamat dari bisikan syaitan, atau selamat dari tipu daya syaitan. Dengan ajaran-ajaran zikir atau bacaan-bacaan tertentu, an-nas, al-mu'awwidhatain ya. Kemudian seseorang hamba ketika membaca Al-Quran dianjurkan membaca isti'adah atau membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Maka selain kita harus mengetahui musuh, kita pun harus tahu senjata untuk melawan musuh. Dan itu semua sudah diajarkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Musuh sudah kita ketahui, syaitan dan bala tentaranya. Termasuk juga syaitan dari bangsa
manusia. Keinginannya buruk kepada kaum muslimin. Omongannya selalu buruk dalam rangka memalingkan kaum muslimin dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari agamanya. Maka silahnya atau senjatanya sudah jelas, zikir-zikir dari Allah Azza wa Jal atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran yang lain yang diajarkan Allah Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara syaitan-syaitan dari bangsa manusia bisa dengan mendakwai atau bisa dengan membantah apa yang mereka ucapkan. فأخبر أنه يقود لبني آدم على الطريق الذي أمرهم الله أن يسلكوه. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa syaitan duduk menghalangi untuk Bani Israel di atas jalan yang Allah taala perintahkan mereka untuk melewatinya. Fayatihim fi dzalika min kulli wujuhi. Maka syaitan mendatangi mereka di jalan itu dari setiap arah, ya. Minal wajhil ladzi amarahumullah bi, dari arah yang Allah taala perintahkan mereka untuk melakukannya. Fayusuddahum anhu. Lalu syaitan akan menghalangi mereka dari itu. Wa dzalika min baini aydihim wa an aymanihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim. Yaitu dari depan mereka, dari kanan mereka, dari belakang mereka, dan dari kiri mereka, sebagaimana disampaikan Imam Tabari rahimahullah dalam menafsirkan ayat tersebut. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Kemudian penulis hafizahullah taala menyampaikan tentang tipu daya atau makar-makar syaitan yang banyak sekali kepada anak Adam, jenis-jenisnya. Walihada yakidu li bani Adam kaidan 'aziman fi sarfihim 'anil ta'at. Oleh karena itu, ketika sudah dikabarkan mereka ini menghalangi anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, Syekh menyampaikan, oleh karena itulah syaitan melancarkan tipu dayanya, makannya kepada Bani Israel, kepada Bani Adam, kaidan 'aziman, tipu daya yang sangat besar. Tujuannya fi sarfihim, dalam rangka memalingkan mereka anit ta'at, dari segala jenis ketaatan. Entah itu salat 5 waktu, atau salat sunnah, puasa wajib, baca Quran dan lain sebagainya. Walau fi dzalika asalibu wa hiyalun dallat 'alaihi nusus wa nabbah 'alaiha ulama. Dalam hal ini syaitan memiliki uslub-uslub, metode-metode, wahiyalun, dan strategi-strategi yang menipu yang disebutkan oleh nas-nas Al-Quran ataupun Sunnah, dan juga sudah diingatkan oleh para ulama. Sebagian ulama sudah menulis kitab khusus tentang masalah ini seperti Talbisu Iblis karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, atau Ighathul Lahfan min Masadi Syaitan karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Mari kita lihat satu persatu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Famin dzalika annahu yusabbitul insana 'anil tha'ah. Di antaranya adalah memberatkan atau menggembosi manusia dari ketaatan. Caranya seperti bagaimana? Orang bangun tidur untuk sholat malam, kemudian ada bisikan-bisikan, nantilah, masih terlalu malam untuk sholat malam, nanti tidur lagi lah. Atau mengatakan sholat malam itu kan sunnah, rasa sholat aja gitu ya. Yang penting melakukan ibadah wajib. Diberatkan atau disampaikan, oh, hari-hari ini itu kan malamnya dingin, tidak usah sholat malam dulu. Fa'ilam yastajib lahu fi tarkiha, kalau orang ini tidak menyambut syaitan agar meninggalkan ketaatan tersebut, da'a wila taswifiha wa ta'khiriha, maka akan membisikinya, mengajaknya untuk mengakhirkan ibadah tersebut. Nanti sholat fardu, nantilah waktunya kan muwassa,
luas. Sholat asar itu ya dari adzan sampai menjelang maghrib misalnya. Kamu nanti aja mengerjakannya jam 4, jam 5. Ada bisikan-bisikan seperti yang penting sholat. Demikian juga sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya. Nanti saja dibisiki macam-macam supaya menunda-nunda amalan tersebut atau ketaatan tersebut hatta yunasiyahu iya, sampai kemudian syaitan ini berhasil menjadikan orang itu lupa atau yusghilahu bighairiha, atau menjadikan orang itu sibuk dengan yang lain, fala ya'maluha, sehingga tidak mengerjakannya. Maka kita harus hati-hati ketika kita sudah tahu ada suatu amalan, maka mari kita lakukan secara cepat ya. Fastabiqul khairat, itulah perintah Allah Azza wa Jalla. Berlombalah dalam kebaikan-kebaikan, menjadi nomor satu dan mengerjakannya dengan terbaik. Atau dikatakan sebagian ulama salaf ya, Khalid Ma'dan rahimahullah, idza futiha laka babul khair fadkhulhu. Kalau sudah terbuka bagimu satu pintu kebaikan, masukilah. Karena engkau tidak tahu nanti sakit atau nanti lupa atau nanti kena tipu daya syaitan atau yang lain. Wa illam yadhhar bidzalik wa aqbal 'abdu 'ala ta'ah syaghalaha fi athnaiha. Apabila syaitan ini tidak berhasil menipu daya orang agar meninggalkan suatu ketaatan, apa yang dilakukan? Syaghala fi athnaiha bil wasawisi wal khatarat. Maka syaitan akan menyibukkan ya ibadah tersebut ya. Syaghalahu fi athnaiha, syaghala al-'abd, ketika mengerjakan ibadah tersebut dengan bisikan-bisikan atau pikiran-pikiran yang macam-macam. Hatta yufsidaha alaihi, sampai akhirnya ibadah itu rusak. Au yuqallilu min ajriha, atau mengecilkan pahala yang seharusnya didapatkan orang tersebut dalam ibadah itu. Kama yuwaswisu lil musalli fi salatihi wa yansarifu min salati wa huwa la yadri kam shalla wa la ma qara. Sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan membisiki lil musalli, orang yang tengah salat, dalam salatnya. Akhirnya fa yansarifu min salati, akhirnya orang ini berpaling dari salatnya. Akibatnya tidak tahu sudah berapa rakaat dia salat, lupa. Mikirnya macam-macam. Makanan atau mainan atau macam-macam. Dan dia pun tidak membaca. Kama ja'a fil hadits anna syaitan ya'ti lil insani fi shalah. Sebagaimana yang datang dalam hadis bahwa syaitan itu datang mendatangi manusia dalam salatnya, fayaqul lahu udkur kadza wadkur kadza lima lam yakun yadhkur min qablu hatta yadhalla rajul ma yadri kam shalla. Di sini Nabi SAW menyampaikan suatu hakikat yang tidak kasat mata ya. Ketika sholat, orang kok mengingat hal-hal yang macam-macam, padahal tadi tidak ingat. Kuncinya di mana, janjinya kepada siapa, malah diingat semua. Habis ini nanti kemana, janji-janji yang dia bersama kawan-kawannya menjadi ingat. Kenapa bisa demikian? Nabi sudah mengabarkan bahwa syaitan itulah yang mengingatkan hal-hal tersebut agar orang berpaling dari sholatnya dan kemudian lupa. Ingatlah ini, ingatlah ini. Jadi syaitan mengatakan demikian terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak diingat oleh orang tersebut. Sampai akhirnya orang itu tidak tahu sudah berapa rakaat dia mengerjakan sholatnya. Bingung. Karena yang diingat adalah bukan sholatnya, tapi hal-hal yang dihembuskan oleh syaitan tadi. Masalah kunci, masalah nanti makan paginya apa, makan siangnya apa, nanti bapak saya datang jam berapa gitu ya.
membawa apa ya. Sehingga orang menjadi ingat hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh dirinya. Fa'idha lam yudrik dzalika minal 'abdi, ketika syaitan itu tidak mendapatkan hal itu dari seorang hamba, zayyana lahu 'amalahu wa gharasa fi qalbihi al-'ujaba hatta yata'ala wa yatakabbara bihi 'ala al-khalqi. Kalau langkah-langkah ini tidak berhasil, memberatkan orang dari ketaatan kepada Allah, atau menunda-nunda, atau menyibukkan pikirannya ketika sholat, maka yang dilakukan oleh syaitan kepada seorang hamba yang saleh dan muti adalah zayyana lahu amalahu, akan menampakkan amalan itu sesuatu yang indah, kemudian menanamkan pada hatinya sifat ujub, sifat takjub dengan amalannya, sehingga dia kemudian hatta ta'ala merasa lebih tinggi wa yatakabbar, dan sombong dengan amalan itu di atas hamba-hamba yang lain. Habis sholat malam misalnya di kamar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian sudah turu sing sholat aku tok, misalnya begitu. Ada ujub. Di sholat malam melihat kanan kiri, salam kanan kiri, kemudian lihat ranjang ini ranjang itu, oh konco-konco sedang ngorok, teman-teman masih ada yang ngiler misalnya, saya alhamdulillah saya saja yang sholat. Nah ini dia sedang terjerumus atau sedang terperangkap oleh syaitan, takjub dengan amalannya. Di zaman salafus saleh dahulu, ketika anaknya seperti ini ya, langsung mengatakan, kamu tidur nggak sholat lebih baik daripada kamu sholat kemudian kamu takjub dengan sholat malammu. Karena sholat malam bagaimanapun sunnah, sementara takjub itu sesuatu yang diharamkan ya. Takjub dengan ibadahnya, kemudian meremehkan orang lain yang tidak mengerjakan ibadah tersebut ya. Ibadah-ibadah sunnah ya. Wala rubbana man nabi ala rabbih fayuraddu amaluhu bidzalika aw yanqus bihi min ajri. Atau kadang-kadang orang ini yang sudah sholat sunnah ya, mengungkit-ungkit kebaikan, menyebut kebaikan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kan saya sudah sholat malam ini, sudah sedekah, saya sudah nyantri ini. Akibatnya apa? Fayuraddu amaluhu, amalnya ditolak karena ta'jub tersebut, atau yang qusubihi min ajrihi, atau pahalanya akan berkurang gara-gara sifat ta'jub atau silau dan takjub dengan ibadah yang dikerjakan. Fa in salima al-'amilu min dzalika aghrahu 'aduwwu bit-tahdits bi'amali fil majalisi hatta yusammi'a bi'amalihi fayubtila bidzalika 'amalahu aw yufawwita 'alaihi fadlahu. Kalau seorang hamba yang mengerjakan ibadah itu masih selamat ya, dia masih selamat, tidak takjub dengan ibadahnya, syaitan tetap menggodanya. Bagaimana caranya? Aghrahu, ingin menipunya, bitahdis, yaitu dengan cara cerita bi'amalihi, dengan amalnya. Entah cerita langsung atau menyampaikan hal-hal supaya dia nanti cerita. Fil majalisi, di majelis-majelis, saat dia ngobrol dengan orang lain, sampai akhirnya hatta yusammi'a bi'amali, sampai dia kemudian sum'ah ya, sampai dia menceritakan amalannya. Oh tadi malam saya begini, orang-orang malah belum melakukannya. Atau dia bertanya, kamu tadi malam salat malam enggak? Enggak, aku nih malam gitu. Atau pasang status, alhamdulillah bisa sholat malam jam 03 menit sekian gitu. Di zaman sekarang riya dan sum'ah itu menjadi ya maju juga caranya ya, dengan HP-HP atau dengan media sosial. Maka dengan inilah seorang hamba akan membatalkan amalannya, atau akan kehilangan atau menghilangkan keutamaan
amalannya tersebut. Saya kira ini dahulu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala yang kita baca pada kesempatan ini. Poin 7 cukup panjang ya. Wallahu taala alam wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari syaitan, melindungi kita dari godaan-godaannya dan juga menjadikan kita faham terhadap tipu dayanya sehingga kita selamat. Amin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Silakan melakukan salat sunnah syuruk ya, yang keutamaan sangat besar sekali sebelum kalian santri ya, keluar dari majelis ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.